Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil menghubungkan komputer kita ke Mikrotik yang ada di Genestri via Mini. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar beberapa cara mengakses Mikrotiknya. Saya akan coba tuliskan di notepad beberapa cara untuk mengakses Mikrotik. Yang pertama, kita akan menggunakan Winbox. Winbox ya. Kita perbesar dulu di sana biar kelihatan. Oke, segini kelihatan kurang besar. Yang pertama menggunakan Winbox. Yang kedua kita bisa menggunakan yaitu Webfig atau web browser. Sebutannya web browser. Yang ketiga kita bisa menggunakan yaitu Telnet. Kita bisa menggunakan Telnet atau SSH. Jadi ini adalah beberapa cara untuk mengakses Mikrotik. Bisa menggunakan Winbox, Webfig. Yang ketiga yaitu menggunakan Telnet. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama kita akan coba akses Mikrotik ini menggunakan Winbox ya. Nah, kita download dulu Mikrotiknya. Maaf, kita download dulu Winboxnya jadi mikrotik.com. Nah, kita download di sini. Kita masuk di bagian software. Kemudian kita pilih Winbox. Pilih komputer kalian pakai 32 bit atau 64 bit. Karena komputer saya pakainya 64 bit, saya download yang 64 bit. Kalau komputer kalian pakai 32 bit, download yang 32 bit. Sini proses downloadnya, kita tunggu dan sudah selesai. Oke, langsung saja kita buka. Kita masuk, kita allow aja. Nah, di sini kita sudah ada ya masuk di Winbox-nya. Nah, connect to ini kita masukkan IP address si Mikrotik kita yang ada di GNS3. Kita buka Mikrotiknya. Kita ketik aja IP address, lupa saya, print. Nah, sini kita bisa lihat ya IP-nya yaitu 192.168.122.207. Kita masukkan IP-nya 192.168 salah 192.168.122.207. Oke. Selanjutnya kita masukkan loginnya adalah admin, passwordnya kita masih kosong ya. Ingat ya, di Mikrotik kita loginnya admin, passwordnya masih kosong. Oke, kita connect, kita coba connect. Harusnya bisa, oke. Bisa ya. Berarti di sini kita sudah berhasil login menggunakan Winbox. Oke. Kita sudah berhasil login menggunakan Winbox. Yang kedua, kita akan menggunakan login menggunakan Webfig atau web browser. Nah, kalau menggunakan Webfig atau web browser, nah kita tinggal ketikkan aja IP si Mikrotiknya ini. IP Mikrotiknya ini tadi berapa? Kita lihat sini. Nah, 122.207 ya. 192.168.122.207 ini udah ada tuh. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk di Webfig ya. Nah, kenapa kita tidak memasukkan username dan passwordnya? Karena masih default admin dan admin. Tapi ketika kita sudah men-set up di Mikrotiknya, username-nya admin dan passwordnya sudah kita set up, maka dia akan memasukkan username dan password terlebih dahulu. Seperti di tadi nih, ketika kita contoh ya, kita gini, nah, dia harusnya masukin loginnya dulu, admin dan passwordnya, baru bisa masuk ke dalam router OS ini. Tapi nggak apa-apa karena kita belum setting, jadi bisa masuk secara otomatis. Oke, langsung saja. Di sini menu-menunya ada
3 ya, ada 3 menu. Di sini kita bisa akses ada quick set, ada webfig, dan ada terminal di sini. Nah, kita lihat di quick set ini seperti ini tampilannya, sama seperti tampilan di quick set ini sama seperti tampilan di Winbox tadi ya. Sudah saya close tadi Winboxnya lagi. Oke. Oh salah, kita buka lagi aja Winboxnya ya. Terus harusnya jangan saya close tadi Winboxnya. Kita connect. Oke. Nah, yang kedua di sini webfig. Nah, maaf tadi terbalik. Nah, webfig ini tampilannya sama seperti quickset ini belum ada. Webfig ya yang benar. Webfig ini sama tampilan seperti Winbox yang ini nih. Nah, kita lihat nih. Sama ya. Sama di sini. Ada IP-nya, ada MPLS-nya, routing. Tampilannya hampir mirip sama ya. Webfig ini daripada yang quickset ini ya. Nah, ini kita menggunakan webfig atau web browser. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, kita bisa ngeliat IP terus address. Nah, di sini networknya kita 192.168.122.207 ya. Sama seperti yang di Mikrotik. Mikrotik yang ini. Oke. IP-nya. Kalau kita lihat juga sama ya di sini IP address 122.207. IP-nya si Mikrotik 1. Mikrotik VM. Nah, kita masuk lagi tadi di mana? Browser. Nah, ini bisa dibalikin atau enggak? Kita balik. Nah, seperti ini. Cara melihat IP-nya ya, yaitu IP address. Nah, ini IP kita. Seperti ini cara melihat IP-nya. Kita balik lagi ya. Nah, itu untuk webfig ya. Untuk webfig. Kemudian di sini ada terminal. Nah, terminal ini hampir sama mirip kayak kita di Mikrotik yang ini ya. Hampir mirip dengan Telnet atau SSH nanti. Hampir mirip di mana nih? Kayak di sini Mikrotik kita ini nih. Tampilannya ya. Hampir mirip seperti ini. Nah, fungsinya ini sama seperti CLA, Command Line Interface, yaitu kita bisa men-setting Mikrotik ini dari terminal gitu. Tinggal kita ketik-ketik aja di sini. Ini sama kayak tadi IP address, misalkan IP address print. Nah, maka dia akan menunjukkan IP address-nya yaitu 192.168.122.207. Nah, terus Ethernetnya Ether 1. Sama seperti di Mikrotik kita yang di sebelah sini ya. Tampilannya hampir sama. Kayak seperti itu. Dan dan yang kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga itu menggunakan telnet atau SSH. Telnet atau SSH nih. Telnet atau SSH itu kita bisa menggunakan putih ya. Ini ada putih enggak? Kita close aja yang ini. Nah, kita buka putih. Putih. Nah, ketika teman-teman belum download, teman-teman bisa downloadnya di Google. Tulis aja putih. Putih. Nih download. Nah, di sini bisa download putih. Nih di sini. Bisa buat Windows, Mac dan yang lain-lainnya. Nah, di sini. Kalau teman-teman tinggal download aja versinya di sini nih. Ini untuk Windows ya. Target ini biasanya untuk Linux nih. Oke. Tinggal klik aja, tinggal download. Karena saya sudah downloadnya, maka saya tinggal buka putih SSH ini. Sama seperti biasa caranya, yaitu tinggal kita masukkan IP address si Mikrotik ini. Mikrotik ini tinggal kita masukkan IP addressnya 192.168.122.207. Kemudian portnya itu 23. Oke, kita open. Ini kita cara yang ketiga ya, menggunakan telnet terlebih dahulu ya. Nanti SSH juga ada caranya seperti
Ini kita menggunakan telnet. Loginnya menggunakan putih. Kita klik open. Kita tunggu beberapa saat. Biasanya agak lama di sini loadingnya. Kira-kira 2 menit, 3 menit lah. Bisa jadi. Dia membacanya agak lama. Nah, karena lama, kita close saja terlebih dahulu. Kayaknya ada yang salah mungkin. Kita close saja. Kita ulang lagi. Kita buka putihnya. Masukin IP address-nya 192.168.122. Berapa tadi ya? Kita lihat. 122.207. 207. Nah, ya. Sekarang kita portnya yaitu 23. Nah, kita lihat. Oh, ternyata di sini SSH ya. Harusnya kita pakai yang Author di sini. Kita menggunakan telnet terlebih dahulu ya. Kita akan mencoba menggunakan login menggunakan telnet ya. Terlebih dahulu. Oke, tadi mana? Nah, lanjut kita klik open aja. Harusnya dia bisa cepet. Dia nggak bisa nih. Apa karena mikrotiknya lo online? Enggak juga sih. Mungkin mikrotiknya online juga ya. Coba kita masukin out. Di sini 192. Kita pakai mikrotik 2 aja coba. 168 122. Kita pakai mikrotik 2 aja. Yaitu 229 ya. 229. Portnya 23. Kita menggunakan telnet, kita open. Nah, di sini bisa ya. Jadi mikrotik satunya nggak bisa ya. Loginnya seperti biasa admin. Passwordnya kosong, kita enter. Nah, seperti ini. Jadi kedua kita sudah berhasil login juga menggunakan yang ketiga yaitu menggunakan telnet. Oke. Nah, selanjutnya kita juga akan login menggunakan, kita close saja, menggunakan yaitu SSH source shell ya. Sama seperti tadi caranya, putih. Kita masukkan di sini adalah 192, IP-nya 168.122.229 ya. 229. Portnya kemudian 22 untuk SSH. Beda dengan telnet. Kalau telnet portnya 23. Kalau SSH portnya 22. Kita open. Nah, di sini. Di sini agak lama juga ya. Mungkin harusnya bisa ya. Kita coba pakai yang 229 ya. Kita pakai yang 207 aja. Coba putih 192 192 168 122.207. Portnya 22. SSH. Kita open sebentar. Harusnya bisa ini ya, karena ini betul. Telnet kita port 23. Harusnya bisa ya. Nah, bisa kan? Bener. Tapi tadi kenapa nggak bisa ya? Admin, loginnya admin. Nah, passwordnya kosong. Nah, di sini kita tidak dimintakan passwordnya ya, karena masih default, masih kosong. Jadi kita nggak harus memasukkan password. Jadi telnet dan SSH itu sama kayak di CMD gitu, command line. Nah, jadi kita sudah berhasil mengakses mikrotik dengan beberapa cara, yaitu menggunakan Wimbox, Webfig, dan Telnet. Oke. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih bedanya Telnet dan SSH? Nah, kan sama-sama mengakses mikrotik menggunakan CLI ya, SSH dan Telnet ini. Bedanya adalah bahwa Telnet tidak secure sedangkan SSH secure gitu. Maka dari itu teman-teman sangat
disarankan menggunakan SSH daripada telnet telnet ini. Tuh. Oke, itu aja beberapa cara untuk mengakses mikrotik kita menggunakan Winbox, Wavefig, dan Telnet. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.